Halo semuanya, perkenalkan kami dari kelompok OJ Sativa, yaitu kelompok dari manajemen RB. Nah, dalam video ini kami akan menjelaskan manajemen dari sebuah percetakan. Sebelum masuk ke dalam videonya, izinkan kami memperkenalkan diri masing-masing. Perkenalkan, nama saya Sika Graciela Syedari dengan NIM 122380057. Dan saya Gilang Novian Ramadan dengan NIM 122380075. Dan saya Eriko Mahardika dengan NIM 122380139. Jadi kita akan membahas manajemen dari sebuah percetakan yang bernama Jack Cloud. Yang berlokasi di Jalan Dr. Cipto Mangunkusumo nomor 61, Kupang Tebak, Kecamatan Teluk Betung, Utara, Kota Bandar Lampung, Provinsi Lampung. Untuk selanjutnya, kita akan membahas tentang struktur organisasi dari percetakan Jack Cloud. Nah, untuk struktur organisasi resminya kami tidak menemukannya karena tidak ada website resmi dari Jack Cloud sendiri dan tidak tertera struktur organisasinya di media sosial atau di Instagramnya. Sehingga kami menemukan struktur organisasi dari percetakan lainnya yang mungkin serupa dengan struktur organisasi Jack Cloud. Nah, untuk struktur organisasinya yang pertama akan dijelaskan oleh Gilang. Oke, yang pertama pada struktur organisasi ada manajemen tingkat tinggi. Di mana di sana ada direktur utama atau CEO yang bertugas memimpin perusahaan dan bertanggung jawab atas pengambilan perusahaan. Kemudian ada direktur operasional yang menangani aspek operasional dan produksi. Kemudian di situ ada direktur keuangan yang bertanggung jawab atas keuangan dan akuntansi perusahaan. Kemudian yang kedua ada divisi produksi. Di sana ada manajer produksi yang bertugas memimpin tim produksi dan bertanggung jawab atas rencana produksi. Yang kedua ada supervisor produksi mengawasi pekerjaan di lantai produksi. Dan yang ketiga ada operator mesin yang melakukan pekerjaan cetak dan pengolahan produksi. Jadi untuk struktur organisasi yang ketiga yaitu adalah divisi desain dan praproduksi. Nah, di sini tuh ada tim desain grafis yang menangani desain produk itu sendiri. Kemudian ada pramuat dan penjualan. Nah, yaitu bertanggung jawab atas pemasaran dan penjualan. Kemudian yang keempat itu adalah divisi keuangan dan administrasi. Nah, yaitu ada manajer keuangan yang menangani keuangan dan ada staf administrasi yang melakukan tugas administratif, termasuk manajemen dokumen dan manajemen kepegawaian. Kemudian yang kelima ada divisi kualitas dan pengendalian mutu yang berisi manajer kualitas, yaitu menjaga dan meningkatkan standar kualitas produk. Kemudian ada inspektur kualitas yang melakukan pengendalian. Kemudian yang keenam ada divisi sumber daya manusia atau SDM, berisikan manajer sumber daya manusia bertanggung jawab atas kebijakan SDM termasuk rekrutmen dan pelatihan karyawan. Dan kemudian yang ketujuh ada divisi teknologi informasi yang berisi manajer TI atau menangani infrastruktur IT dan aplikasi perusahaan. Baik, saya akan melanjutkan. Kemudian ada produk dari jasa cetak ini ada kartu nama dan identitas bisnis. Di sana ada kartu nama profesional dan materai identitas merek. Kemudian ada poster dan stiker untuk kampanye pemasaran, informasi konser ataupun dekorasi. Kemudian ada kemasan produk seperti kotak kemasan, label, dan stiker. Kemudian ada kaos promosi, kaos dengan logo perusahaan, universitas, acara, atau kegiatan desain khusus. Oke, yang terakhir ada produk khusus. Produk khusus sesuai apa yang pelanggan butuhkan, seperti kalender, kartu ucapan, atau merchandise promosi. Halo semuanya, jadi di sini saya akan menjelaskan dari alur kerja percetakan Jack Cloud Lampung. Untuk yang pertama itu adalah konsultasi pelanggan. Konsultasi pelanggan itu merupakan jadi cetakan apa yang diinginkan oleh pelanggan, kemudian jumlah pesanannya berapa, serta spesifikasi teknis lainnya yang akan dijelaskan oleh distributor percetakan. Kemudian menyusun estimasi biaya serta memberikan waktu produksi. Kemudian yang kedua itu adalah desain grafis. Di sini pelanggan akan membutuhkan desain serta ia akan konsultasi dengan desain grafis yang membuat desain yang akan diinginkan oleh pelanggan itu sendiri. Kemudian melanjutkan desainnya serta melakukan hal yang ketiga yaitu adalah praproduksi. Nah, di praproduksi ini merupakan persiapan file cetak, termasuk performatan, pewarnaan, dan penyesuaian lainnya. Yang kemudian yang keempat itu adalah pencetakan. Di sini terjadi proses cetak menggunakan metode yang sesuai atau yang diinginkan oleh pelanggan, seperti offset digital atau sablon. Nah, pengaturan mesin cetak ini dan pilihan tinta sesuai dengan jenis pekerjaan dan bahan yang digunakan. Kemudian yang kelima itu adalah finishing dan pengolahan akhir.
Nah, di sini tuh terjadi pemotongan untuk mendapatkan ukuran yang diinginkan, seperti baju dipotong sesuai dengan ukuran X, M, atau XL. Kemudian terjadi laminasi untuk memberikan perlindungan terhadap cetakan tersebut. Kemudian terjadi lipatan dan penjilitan untuk membuat produk akhir seperti buku atau brosur yang diinginkan oleh pelanggan. Kemudian yang keenam itu adalah pengendalian kualitas. Nah, di sini tuh terjadi pengecekan kualitas itu untuk memastikan bahwa cetakan sesuai dengan standar yang diinginkan. Kemudian yang ketujuh itu adalah packing dan pengiriman. Di sini terjadi packing produk cetakan dengan aman untuk pengiriman serta pengaturan pengiriman sesuai dengan instruksi dari pelanggan. Kemudian yang kedelapan itu adalah penyelesaian dan layanan pelangganan. Kemudian di sini terjadi penerima produk cetakan dengan memberikan umpan balik, menyediakan layanan pelanggan pasca penjualan jika diperlukan. Kemudian yang kesembilan itu adalah faktur dan pembayaran. Di sini tuh mengeluarkan faktur kepada pelanggan berdasarkan jumlah pesanan dan layanan yang diberikan. Nah, yang terakhir itu adalah arsip dan dokumentasi. Di sini menyimpan rekaman pekerjaan, desain, dan dokumen lainnya untuk referensi masa depan. Nah, di sini biasanya menjadikan hal ini sebagai testimoni untuk membuat orang lain percaya bahwa percetakan ini dapat dipercaya dan hasilnya bagus. Oke, kemudian promosi. Anda dapat menemukan promosi dari sebuah percetakan di berbagai tempat, antara lain situs web percetakan. Banyak percetakan memiliki situs web di mana mereka menampilkan berbagai promosi dan penawaran khusus. Kemudian sosial media. Banyak percetakan menggunakan platform media sosial seperti Facebook, Instagram, dan Twitter untuk mempromosikan layanan dan produk mereka. Namun, kita hanya bisa menemukan Jacklot di media sosial Instagram saja. Mereka tidak memiliki website. Kemudian ada email newsletter. Beberapa percetakan juga mengirimkan email newsletter kepada pelanggan mereka untuk membantu tentang promosi, diskon, dan penawaran khusus. Namun, Jacklot tidak melakukan tindakan ini. Mereka hanya menyampaikan tentang promosi dan postingan snapgram dan status website. Kemudian ada iklan online. Percetakan juga sering memasang iklan online di berbagai situs web dan platform media sosial untuk mempromosikan layanan dan produk mereka. Jacklot melakukannya dengan bekerja sama dengan beberapa acara besar, sehingga logo kerjasama dari Jacklot terpajang di banner online acara tersebut. Namun promosi Jacklot juga dilakukan dari omongan orang ke orang atau secara offline. Hal ini terjadi karena pelanggan yang telah dipercaya dengan hasil kerja baik dari Jacklot sehingga informasi mengenai percetakan ini disampaikan dengan luas. Setelah presentasi dari pengamatan kami, dari data-data yang telah kami kumpulkan dari berbagai sumber, kami juga melakukan wawancara kepada pihak UMKM terkait. Kami telah merangkum beberapa pertanyaan dan jawaban dari hasil wawancara kami. Antara lain, untuk memaksimalkan sumber daya manusia, modal, dan ruangan, pihak UMKM berfokus pada peningkatan efisiensi produksi, memberikan insentif kepada karyawan berkinerja tinggi, dan mengoptimalkan penggunaan modal melalui perancangan keuangan yang hati-hati. Dan untuk memiliki sumber daya manusia berkualitas, mereka menjalin kemitraan dengan lembaga pendidikan, memberikan peluang pertumbuhan karir, dan menyusun program pelatihan berkelanjutan. Kemudian dalam mencari karyawan atau partner yang baik, pihak UMKM memberikan tugas uji praktik berkolaborasi dengan lembaga rekrutmen dan memperhatikan nilai-nilai perusahaan selama proses seleksi. Untuk mempromosikan produk kepada minimal 10.000 orang dalam 1 bulan, tentunya sangat tidak mudah. Mereka harus terlibat kampanye pemasaran online, bekerja sama dengan influencer, dan menyelenggarakan promosi khusus. Kemudian dalam membangun rasa nyaman karyawan, pihak UMKM menciptakan lingkungan kerja yang ramah, menyelenggarakan acara kebersamaan, dan mendengarkan secara aktif masukan karyawan. Untuk membangun rasa hormat, pihak UMKM juga memperhatikan kepemimpinan yang adil, memberikan penghargaan atas pencapaian, dan memberikan kesempatan berbicara kepada setiap karyawan. Oke, selanjutnya. Dalam membangun rasa kenyamanan karyawan, pihak UMKM menciptakan lingkungan kerja yang ramah, menyelenggarakan acara kebersamaan, dan mendengarkan secara aktif masukan karyawan. Untuk membangun rasa hormat, pihak UMKM juga memperhatikan kepemimpinan yang adil, memberikan penghargaan atas pencapaian, dan memberikan kesempatan berbicara kepada setiap karyawan. Kemudian, dalam mendorong sikap inisiatif, karyawan pihak UMKM memberikan kebebasan untuk mengemukakan ide, memberikan tanggung jawab tambahan, dan menyelenggarakan program penghargaan untuk inovasi. Untuk membangun loyalitas karyawan, juga melibatkan mereka dalam perencanaan strategis, memberikan
insentif bagi masa kerja yang panjang, dan menyelenggarakan acara kebersamaan. Selanjutnya adalah ketika seorang karyawan itu melakukan kesalahan fatal, pihak UMKM akan melakukan evaluasi menyeluruh. Kemudian memberikan kesempatan untuk memperbaiki diri dan menjelaskan konsekuensi lebih lanjut jika kesalahan tersebut terulang. Kemudian jika seorang karyawan memiliki karakter buruk, pihak UMKM akan memberikan peringatan, melibatkan dalam program pelatihan perilaku. Dan jika perilaku tidak berubah, tindakan lebih lanjut akan diambil. Kemudian yang terakhir itu adalah mengenai ganti-ganti karyawan. Pihak UMKM itu lebih cenderung fokus pada retensi karyawan dan menciptakan lingkungan yang memotivasi, kemudian memberikan peluang pengembangan karir dan mendengarkan masukan karyawan untuk meningkatkan kondisi kerja. Sekian yang dapat kelompok kami sampaikan. Semoga apa yang kami sampaikan dapat terima dengan baik. Terima kasih.